Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cici Raherani. Saya merupakan peserta BIMTEK Kepala Lab Angkatan 32 dengan nomor peserta 32008. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai aplikasi manajemen lab komputer. Oke, aplikasi manajemen lab komputer ini apa sih? Jadi aplikasi manajemen lab komputer ini adalah aplikasi yang memiliki kemampuan atau fitur untuk mengelola komputer-komputer, di mana komputer sebagai pengelola disebut komputer server yang akan melakukan monitoring terhadap komputer-komputer yang dikelolanya atau dalam situasi ini dinamakan di remote ya. Nah, apa saja sih fitur-fitur yang ada di aplikasi Xeon? Oke, yang pertama di sini ada monitoring. Monitoring ini memungkinkan kita untuk memonitor atau melihat komputer klien yang akan kita kelola. Kemudian ada fungsi atau fitur yang kedua yaitu remote view dan remote control. Remote view ini kita dapat melihat tampilan full dari laptop yang sedang kita kelola. Kemudian untuk remote control adalah fitur yang dapat memungkinkan komputer server untuk mengontrol komputer yang dikelolanya dari jarak jauh. Misalnya, mau membuka Google, mau membuka aplikasi lain, tapi lewat dari komputer server, tanpa harus memegang komputer klien. Kemudian ada fitur lock, mengunci. Jadi, pada fitur lock ini memungkinkan komputer server atau komputer yang sudah menjadi masternya ini dapat mengunci komputer yang dikelolanya. Jadi, pada saat kita klik fitur lock ini, maka komputer yang dikelola, komputer yang dipilih untuk di lock, maka tidak dapat dibuka, tidak dapat dimainkan seperti itu. Kemudian fitur yang keempat ada full demo atau Windows demo atau di sini secara umum fitur demo ya. Fitur demo ini dapat menampilkan komputer server ke komputer klien. Jadi pada komputer klien atau komputer yang dikelola ini nantinya bisa menampilkan layar komputer master atau komputer server sehingga dua tampilan di komputer tersebut adalah sama. Kemudian fitur text message memungkinkan komputer server mengirim pesan kepada komputer yang dikelolanya, komputer yang diinginkannya dikirimi pesan. Dan terakhir ada fitur power on, reboot, dan power down. Memungkinkan komputer server untuk menyalakan ataupun mereboot ataupun mematikan komputer klien dari jarak jauh ya tanpa menyentuh komputer klien sama sekali. Jadi semua dilakukan dengan komputer server yang ada dalam jangkauannya. Komputer server dan komputer klien harus terhubung dalam satu jaringan yang sama ketika kita akan melakukan atau mengaplikasikan Xeon. Jika syarat tersebut tidak terpenuhi, maka Xeon tidak dapat dijalankan ya. Oke, setelah kita tahu apa itu Xeon dan syaratnya, langsung kita mulai untuk tutorial Xeon sampai selesai, dari mulai penginstalan sampai dengan aplikasi monitoringnya.
Oke, langkah pertama yang harus kita lakukan sebelum melakukan instalasi Xeon di komputer master adalah memastikan terlebih dahulu sistem operasi pada komputer kita. Oke, di sini kita pergi ke disk PC, kita klik kanan disk PC, kemudian klik Properties. Oke, akan muncul tampilan seperti ini. Lihat pada sistem type atau tipe sistemnya, di sini terlihat 64 bit ya. Oke, oleh karena itu, maka untuk Xeon yang akan kita download adalah 64 bit. Kita langsung buka browser, langsung ketikkan saja Xeon. Oke, akan muncul tampilan seperti ini. Kemudian kita bisa pilih xeon.io atau langsung pergi ke yang bagian download. Tampilannya seperti ini. Pastikan sudah pada menu Windows, karena di sini ada Windows, Linux, ada source code. Pastikan sudah diklik Windows-nya, kemudian kita pilih setup file yang Windows 64 bit. Kita klik kiri, kemudian kita tunggu di sini sedang mendownload. Oke, kita klik pada Xeon yang sudah di-download. Klik yes. Kita tunggu sampai ada bacaan welcome to Xeon Setup, kita klik next. Kita klik lagi I agree. Kemudian kita klik di sini pilihan programnya ada di mana, lokasinya silahkan boleh dipilih. Misalnya saya pilih di program file di C ya, klik next. Pastikan sudah tercentang Xeon Master dan Interception driver-nya, kemudian kita install. Oke, sudah finish, kita jalankan Xeon-nya. Di sini akan muncul Xeon Configurator yang berfungsi untuk men-setting komputer master untuk agar bisa monitoring komputer klien. Oke, untuk penginstalan Xeon di komputer klien sama seperti tadi, kita cek terlebih dahulu untuk ukuran sistem operasinya di disk PC ya. Kita pergi ke disk PC, kita klik kanan, kemudian kita pilih atau klik properties-nya. Di sini untuk sistem operasinya adalah 64 bit ya, di sini bisa terlihat, oke, 64 bit, sehingga yang akan kita install adalah yang sistemnya 64 bit. Kemudian yang perlu diperhatikan ketika kita menggunakan komputer klien, di sini harus diingat device name-nya desktop FL8AJCB ya, misalnya komputer ini, karena nama dari device di laptop atau di komputer klien ini yang akan diinput ke dalam Xeon yang ada di komputer master gitu. Jadi ini harus diingat-ingat baik-baik ya. Oke, langkah selanjutnya kita akan melakukan konfigurasi Xeon di komputer master supaya nantinya komputer master ini bisa memonitor komputer klien. Kita sudah ada di Xeon konfiguratornya. Kalau misalnya nggak sengaja ke close gitu ya, nggak apa-apa ya, tinggal di search saja di menu yang sebelah Windows, diketik, di sini ada Xeon Master, ada Xeon Konfigurator ya. Oke, kita maximize. Di sini bagian general atau bagian umum. Jadi di sini kita bisa pilih language-nya ya, misalnya mau pakai bahasa sistem, maksudnya sistem dari komputernya bahasa Inggris, berarti dia bahasa Inggris. Mau pakai bahasa Indonesia, Jerman, dan lain-lainnya. Oke, misalnya ini saya menggunakan bahasa sistem yang sesuai dengan laptop saya. Oke, pada menu general di sini pastikan di bagian metodenya
Ini kita ganti dengan key file authentication. Pada saat nanti misalnya masih logon, jadi ada dua pilihan ya, ini pastikan sudah key file authentication, kemudian kita klik apply. Oke, bila muncul seperti ini dan mengatakan restart it now, tidak apa-apa ya. Jadi kita klik saja yes, dia tidak akan benar-benar merestart laptop atau komputer kita. Oke, di sini metodenya sudah diganti ke file, kemudian tadi sudah di-apply. Langkah selanjutnya, kita klik authentication case. Oke, di sini muncul seperti ini. Kemudian kita akan membuat key pair, create key pair di sini. Kita klik. Oke, misalnya di sini saya buat nama saya Cici Raherani. Oke. Oke, di sini akan muncul tampilan seperti ini. Dia akan membuat dua ya, privat Cici Raherani dan public Cici Raherani. Oke. Oke, setelah ini kita pindah ke menu Location and Computers. Lokasi dan komputer ya bahasa Indonesianya. Kemudian pada bagian lokasi atau location di sini perhatikan ke paling bawah. Di sini ada menu tambah dan menu hapus ya. Di sini kita add new location. Kita tambahkan menu baru, menu lokasi baru. Kita double klik di new location, kemudian kita rename menjadi lab Cici Raherani ya misalnya. Nanti teman-teman bisa ganti dengan keinginan teman-teman nih maunya namanya apa. Oke, kita klik sembarang. Setelah itu, pada bagian computers, ini adalah nama-nama komputer atau nama-nama device yang akan menjadi klien yang akan kita monitoring komputernya. Oke, di sini sama pada bagian bawah, di sini ada klik tambah. Kita tambahkan add new computer. Oke, nah disinilah fungsi dari nama device yang pertama kali saya jelaskan harus diingat. Di komputer klien itu nama device-nya apa gitu. Jadi di new computer ini kita double klik kiri, kemudian kita isikan desktop strip FL 8AJ CB. Jadi ini adalah nama device atau komputer yang menjadi klien ya. Nanti teman-teman bisa cek yang menjadi klien komputernya ini namanya apa. Oke. Setelah ini kita copy paste saja ya. Ini kita copy paste aja, Ctrl C atau bisa klik kanan, copy, kemudian di host address IP-nya, alamat IP-nya kita klik kiri di bagian host IP-nya di sini ya, diklik kiri. Nah, kemudian paste di sini, klik sembarang. Oke, selesai ya. Ini lebarnya bisa disesuaikan biar kelihatan semua namanya gitu ya. Di sini pastikan name dan host address-nya ini sama ya. Jangan sampai ada yang terlewatkan. Untuk teman-teman yang baru pertama kali menginstal Xeon ke dalam komputer atau laptopnya, itu jika di sini datanya itu muncul atau timbul, silahkan diklik apply ya. Ini tidak muncul karena ini bukan pertama kalinya saya menginstal Xeon di sini. Begitu. Oke, setelah ini kita pindah ke menu Location and Computers. Lokasi dan komputer ya bahasa Indonesianya. Kemudian pada bagian lokasi atau location di sini perhatikan ke paling bawah. Di sini ada menu tambah dan menu hapus ya. Di sini kita add new location. Kita tambahkan menu baru, menu lokasi baru. Kita double klik
di new location, kemudian kita rename menjadi lab Cici Raherani ya misalnya. Nanti teman-teman bisa ganti dengan keinginan teman-teman nih, maunya namanya apa. Oke, kita klik sembarang. Setelah itu, pada bagian computers, ini adalah nama-nama komputer atau nama-nama device yang akan menjadi klien, yang akan kita monitoring komputernya. Oke, di sini sama, pada bagian bawah, di sini ada klik tambah, kita tambahkan add new computer. Oke, nah disinilah fungsi dari nama device yang pertama kali saya jelaskan harus diingat. Di komputer klien itu nama device-nya apa? Gitu. Jadi di new computer ini kita double klik kiri, kemudian kita isikan desktop strip FL 8AJCB. Jadi ini adalah nama device atau komputer yang menjadi klien ya. Nanti teman-teman bisa cek yang menjadi klien komputernya ini namanya apa. Oke. Setelah ini kita copy paste saja ya. Ini kita copy paste aja, Ctrl C atau bisa klik kanan, copy, kemudian di host address IP-nya, alamat IP-nya kita klik kiri di bagian host IP-nya di sini ya, diklik kiri. Nah, kemudian paste di sini, klik sembarang. Oke, selesai ya. Ini lebarnya bisa disesuaikan biar kelihatan semua namanya gitu ya. Di sini pastikan name dan host address-nya ini sama ya. Jangan sampai ada yang terlewatkan. Oke, jangan lupa setelah menuliskan lokasi komputer kliennya, kita klik apply yang ada di bawah sini ya. Kita klik yes. Biarkan dia memproses. Oke, langkah selanjutnya kita pindah ke menu yang tadi, yang authentication case atau yang ada gambar kuncinya di sini. Di sini ada dua tipe Cici Raheraninya, ada yang privat, ada yang public. Pastikan kita mengklik yang public seperti ini dan kita klik export key-nya. Oke, kita pilih lokasi penyimpanan, misalnya saya pilih pada download ya. Kita save. Oke, di sini sudah ada bacaan sukses tersimpan, klik OK. Selanjutnya kita pindahkan tadi si key Cici Raheraninya ke komputer klien. Oke, di sini saya salin atau saya copy, klik kanan, kemudian pilih copy. Di sini saya pindahkan ke handphone. Oke, di sini sudah ada ya. Cici Raherani public key sudah terpindahkan ke handphone, kemudian saya pindahkan ke komputer klien. Oke, selanjutnya kita akan menginstal Feon di komputer klien. Kita ketikkan saja Feon seperti tadi, kemudian di sini muncul download Feon. Kita pilih Windows yang 64 bit ya, karena sesuai tadi kita cek dia komputernya 64 bit. Oke, di sini sedang mendownload. Oke, sudah selesai, kita buka, klik sekali, kemudian kita install, klik yes. Klik next. Sama seperti tadi ya, agree, program file. Nah, pada langkah ini
maka komponen Xeon Masternya kita hilangkan atau jangan dicentang ya, karena komputer ini bukan sebagai master. Kemudian kita install. Kita tunggu sampai instalasinya selesai. Oke, finish. Kita tunggu. Oke, sepertinya ini belum muncul ya Xeon konfiguratornya. Oke, di sini sudah muncul. Kita besarkan. Kemudian di sini pada menu generalnya sama ya seperti tadi. Pastikan di sini yang kita pilihnya adalah Key File Authentication. Jangan sampai salah pilih. Jadi kita pilih ini. Kemudian klik apply, klik yes. Biarkan dia memproses. Oke, di sini kita pindahkan file yang sudah kita copy dari komputer masternya. Kita pindahkan terlebih dahulu filenya yang key tadi itu ya. Oke, ini ya. Ctrl C atau klik kanan copy. Kemudian misalnya di sini saya pilih di dokumen untuk dipindahkan. Klik kanan paste ya. Di sini sudah pindah ke komputer klien. Setelah itu kita kembali lagi ke Xeon konfigurator. Nah, di sini pada menu authentication case-nya atau yang gambar kunci, kalau tadi export, sekarang kita pilih atau klik import key, kemudian kita pilih key yang tadi sudah kita copy, yang ini ya. Oke, kita klik open, kita klik OK. Nah, akan ada bacaan seperti ini. Tidak apa-apa, klik OK. Sehingga di sini akan tampil ya key yang sudah dipindahkan ini. Oke, setelah kita berhasil mengimport key ke komputer klien, maka kita berpindah kembali di sini ke komputer master. Kita buka Xeon Master. Kalau misalnya tidak ada tampilannya di desktop, bisa di search, kemudian ketik saja Xeon Master, kemudian diklik ya. Di sini jangan lupa bedakan antara Xeon Master dengan Xeon Configurator. Pada saat kita ingin men-setting komputer master agar bisa memonitoring komputer klien, maka kita lakukan di Xeon Configurator. Tapi kalau misalnya sudah selesai dan kita akan memonitoring, maka pindah ke Xeon Master. Oke, di sini tampilannya seperti ini. Karena saya sudah pernah menggunakan Xeon Master, maka di sini sudah muncul kolom atau kotak lokasi dan komputer ya. Kalau misalnya kolom kalian masih kosong, bisa diklik di paling bawah sini, Location and Computers, diklik saja. Nanti dia akan muncul. Nah, di sini sudah ada nama lab yang saya setting sebelumnya, Lab Cici Raherani, diklik saja, double klik ya. Kemudian di sini ada desktop yang akan kita monitoring. Di sini desktopnya kita klik kanan. Nah, sehingga akan muncul tampilan seperti ini. Ini adalah tampilan komputer klien yang sedang kita monitoring. Kita klik kanan, kita pilih remote view untuk melihat tampilan pada komputer klien yang sedang menyala. Jadi, tampak di sini komputer kliennya sedang tampilan seperti ini ya. Oke, di sini saya menggunakan handphone sedang dalam komputer master. Kemudian di sini komputer klien, benar ya. Jadi memang yang ditampilkan di komputer master sesuai dengan yang ada di klien.
Oke, selain dari melihat tampilan si komputer klien, kita bisa mengontrol komputer klien lewat komputer master yang kita punya. Di sini saya klik kanan saja pada desktop kliennya, kemudian kita pilih remote control, kita klik. Nah, di sini terlihat tampilan dari si komputer klien. Dari sini, nah ini terlihat ya, saya bisa mengklik bagian-bagian ini. Nanti akan saya tampilkan apakah benar jika misalnya saya klik apa gitu atau saya matikan komputernya, apakah benar terlihat atau terjalankan di komputer klien. Oke, di sini saya coba untuk misalnya membuka browser. Oke, di sini terlihat saya sudah membuka browsernya. Kemudian di sini, nah di sini terlihat dibuka browsernya ya. Kemudian Fungsi lainnya yang bisa kita manfaatkan adalah mengunci. Jadi misalnya komputer klien ini kita mau kunci supaya tidak bisa digunakan dulu untuk sementara waktu. Oke, caranya klik kanan pada desktop klien, kemudian pilih lock. Nah, nanti akan terkunci. Ini layarnya hitam. Nanti kita akan cek ya apakah benar pada komputer klien berfungsi akan ke lock gitu ya. oke, di sini untuk komputer kliennya terlihat bisa digunakan ya. Di sini bisa diklik, ada tampilannya. Kemudian setelah kita klik lock, kita klik kanan, kemudian kita pilih lock. Di sini tampak layarnya hitam desktopnya dari si komputer klien. Kemudian saat kita tunjukkan ke komputer asli kliennya juga terkunci ya. Jadi benar fungsi lock ini berfungsi. Kemudian menu atau fungsi lainnya yang bisa kita manfaatkan adalah menu demo. Jadi klik kanan pilih demo. Kemudian kalau kita pilih di sini, nah share your own screen in full screen mode, kita klik. Oke, sedang loading nampaknya. Nah, ini tampilan kita. Kemudian kita geser ke klien, menampilkan hal yang sama. Itulah fungsi dari menu yang tadi. Oke, kalau misalnya kita mau stop, di sini tinggal pilih saja klik kanan kemudian stop demo. Oke, kita lihat kembali di sini sudah normal ya. Oke, kita coba fungsi lainnya. Misalnya di sini kita klik kanan kemudian pilih text message. Jadi fungsi ini memungkinkan bagi komputer master mengirim pesan ke komputer klien. Contoh, kita ketikkan hai gitu kan. Kita klik OK. Kita lihat tampilannya pada komputer klien. Nah, di sini ada ya teksnya tersampaikan dan sama persis. Oke, terakhir kita mencoba untuk mematikan power down ini. Kita pilih power down now. Kita lihat di sini komputer klien langsung proses shutting down ya. Jadi fungsi ini sangat membantu kita. Misalnya ada komputer klien yang tidak sedang dalam jangkauan kita, namun kita harus mematikannya. Nah, dengan fungsi ini kita bisa mematikan komputer klien dari komputer master yang ada dalam jangkauan kita. Demikian tutorial Feon yang dapat saya sampaikan. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk kita semua dan dapat mengaplikasikan Feon ini di komputer masing-masing. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.